Action. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Xavier Official. Hari ini kita ada di kota Jember. Tepatnya di Semeru ya? Di Jalan Raya Semeru. Dan terima kasih nih untuk Cafe Anglo Saxon. Warungnya keren sekali ya untuk supportnya, dan warungnya keren sekali. Kalian wajib coba ngopi-ngopi di sini. Berasa di Anglo Saxon Kerajaan Inggris. Jadi hari ini kontennya beda banget. Ya, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial. Dia dokter, dia memang kapasitasnya menguasai banget lah untuk zat aktif dan lain-lain. Lebih ke edukasi sih buat sahabat-sahabat The Xavier yang ingin tahu kelebihan dan kekurangan zat aktif untuk atau bahayanya ya. produk The Xavier ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu detailnya, kalian tonton sampai akhir video ini ya. Karena akan bermutu sekali tontonan ini. Ya, jangan kemana-mana teman-teman, kita tunggu nanti kedatangan bintang tamu kita. Dadah. Oke teman-teman, ini Bu Yana kita ya. Bukan bintang tamu ya tapi Dok ya. Jadi kita di sini sekarang lagi bikin satu podcast, tapi podcastnya edukasi gitu loh Dok ya. Edukasi tentang Xavier, tentang zat aktifnya, bahayanya, manfaatnya. Oke Dok, kita mulai dengan pertanyaan yang awal dulu. Menurut dokter penting nggak sih Dok pemakaian body care itu? Justru kalau menurut saya sendiri ya pribadi itu lebih pentingkan body care daripada muka. Karena kenapa? Banyak orang yang menganggap bahwa pakai yang penting mukanya putih tapi badannya nggak diurus gitu ya. Belang-belang, mandi aja gitu Dok. Dan juga yang paling penting lagi adalah mereka menganggap ketika dia di rumah itu mereka aman ya. Padahal yang paling penting itu body care itu selain untuk menjaga badan kita dari sinar matahari di luar, di dalam pun juga penting sekali. Mengapa? Karena kalau kita melihat pelajaran fisika zaman dulu SMP, ada namanya radiasi, dan sinar matahari itu pun radiasi. Jadi radiasinya ini tuh bisa masuk ke rumah kita. Gitu. Jadi memang penggunaan body care itu penting ya, lebih baik setelah mandi pun sudah mulai pakai. Karena selama masih ada, kalau tembok itu masih mungkin masuknya nggak terlalu banyak ya, tapi kalau rumah itu masih ada kaca, masih bisa masuk. Cahaya masuk ya, Dok, ya? Masih bisa masuk, entah itu kaca, entah itu langit-langit itu loh, yang bundar itu ventilasi ya, itu bisa masuk juga. Terus kalau misalkan kan ibu-ibu nih atau cewek-cewek biasanya kan masak, itu panas dari kompor juga bisa nggak Dok? Ya bisa itu kan termasuk radiasi panas. Cuman dia tidak bisa merusak kulit kita. Beda radiasinya. Kalau yang bisa merusak kulit itu adalah ultraviolet. Sedangkan kalau kompor ya cuma panas biasa, bukan ultraviolet. Jadi mentok kalau ngerusak kalau kita deket banget sama apinya. Itu baru bisa ngerusak iritasi dan lain-lain. Cuman kalau secara jauh dia nggak bisa ngerusak. Terus ini kan ada sih beberapa produk yang aku tahu itu biasanya mereka jual body lotion atau body care gitu, tapi nggak ada SPF-nya Dok. Menurut dokter gimana? Jadi fokus untuk melembabkan kulit aja? Nggak masalah kalau untuk lotion atau body care yang dia tidak mengandung SPF, nggak masalah dipakai. Cuman tetap nanti harus menggunakan produk ataupun body lotion yang menggunakan ada SPF. Jadi nggak campur. Ditumpuk ya? Harus ditumpuk. Karena yang paling penting kalau siang hari itu adalah SPF. Kalau yang komposisi lain seperti misalnya ada niacinamide ataupun misalnya seperti ada vitamin E itu hanya untuk meningkatkan aja. Cuman kalau secara yang paling pas adalah SPF. SPF-nya itu yang penting. Itu penting. kalau untuk day care ya. Kalau untuk my day cream ataupun body lotion, body care itu yang paling penting SPF. Kalau untuk di Xavier sendiri kan ada ya, yang brightening body serum ini udah ada SPF-nya. Tapi SPF-nya cuma SPF 15 aja Dok. Menurut dokter udah efektif nggak? Jadi begini, produk-produk yang beredar itu ada yang SPF 15,
SPF 30, SPF 50. Iya, Bahkan ada yang lebih tinggi lagi, Benar, SPF benar, 100 benar. lagi. Mungkin itu kalau misalkan lagi di outdoor gitu ya, lagi di pantai atau apa, mereka pakainya yang itu ya, Dok ya. Sebenarnya begini ya, kita ngelihat dari efektivitas. Kalau yang SPF 15 ini efektivitasnya 93% menghalangi sinar ultraviolet. 93%. SPF 30 ini 97%. SPF 50 ini 98%. Jadi dari SPF 15 ke SPF 30 hanya beda sekitar 4%. SPF 30 ke SPF 50 hanya beda 1%. Tetapi semakin tinggi SPF, otomatis akan bikin iritasi pada kulit. Iya, benar. Kayak nggak sih, Dok? Aku pernah juga pakai sunblock yang SPF-nya sampai 50, itu dia kayak lengket gitu terus panas gitu loh, nggak? Itu wajar, itu memang efek sampingnya. Oh gitu, jadi semakin naik itu bakalan Semakin tinggi bikin semakin nggak iritasi ya, nyaman. Dok, ke kulit ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat efektivitasnya itu hanya perbedaannya nggak nyampe 5% atau 10% ya, 4, 1, 51, hanya satu aja, 5%, 4 sama 1, 5%. Saya rasa kembali ke kulit kita masing-masing ya, tubuh orang manusia Indonesia ini banyak melaninnya. Iya. Sudah cukup, sebenarnya Tuhan menciptakan orang-orang Indonesia ini kulitnya itu coklat tuh sebenarnya sudah cukup sekali. Benar. Dengan SPF 15, kalau kita ngelihat dari segi harga ataupun dari segi kenyamanan, ya masih worth it. Worth it ya, Dok ya. Jadi Masih masih worth it. bisa untuk melindungi kulit kita dari paparan radiasi tadi. Jadi ya kembali lagi Dok, tapi kalau saya kerjanya jadi ibu-ibu Bu Tani gitu, kerja sama suami Atau saya mungkin Pak Tani. bisa diulang setiap 2 jam atau 3 jam sekali, kan perlu ya, Dok ya, kayaknya, Dok ya. Nah begini, kadang-kadang orang salah menggunakan sunscreen atau daycare atau apalah, itu setiap 2 jam diulang. Iya. Nah, sebenarnya cara penggunaannya yang benar adalah satu bagian ini 1 sendok teh ya. Oh gitu. Dan di-apply-nya teman-teman 2 ya. kali. Oh jadi 1 sendok teh di-apply-nya 2 kali. 1 sendok teh 1 bagian. Oh gitu. Jadi ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki itu 7. Semuanya ada sekitar 7. Ya, pengaplaiannya itu juga harus 2 kali. Mengapa kok 2 kali? Jadi supaya untuk menghindari daerah yang tidak terkena. Nah, terus bukan 2 jam aslinya. Jadi bukan jamnya ya, tapi lebih ke arah produk-produk yang mengandung SPF ini. Ada beberapa produk yang dia tidak larut air, ada yang larut air, ada berbagai macam produknya. Nah, kalau yang terpenting adalah ketika dia terkena air, baru diulangi. Oke, mungkin kalau untuk yang muslim habis wudhu Habis wudhu. Jadi kalau misalnya kita mulai dari awal ya, bangun tidur. Iya, bangun tidur, kita mandi, Kita mandi ya. Ini kan masih di rumah. Kira-kira 2 jam atau 1 jam lagi kita mau keluar. Iya. Baru pakai 2 jam. Gitu. Efektifnya ini lebih bagus itu 2 jam. Tapi kan ya namanya kalau orang ibu-ibunya pekerja ya nggak mungkin waktunya cepat ya, makanya habisnya mandi pakai aja. Tapi yang efektif lah 2 jam sebelum keluar. 2 jam sebelum terpapar kita sudah mulai pakai. 2 jam sebelum terpakai, keluarlah kita kerja entah kita gimana ke kantor. Nanti ketika habis sholat pakai lagi. Kita pakai lagi dengan takaran yang udah disesuaikan tadi ya, 1 sendok teh ya, Dok ya, dalam 1 bagian. Habis itu nanti sholat asar pakai lagi. Karena sholat asar di jam-jam asar tuh masih ada ultraviolet masih ada, jadi masih pakai lagi. Nanti habis itu pulang udah selesai. Pulang udah selesai. Malam perlu nggak, Dok? Kayak ada buat ultraviolet nggak? Ada sih. Tapi kan kalau malam nggak ada lah, matahari nggak ada. Maksudnya SPF-nya, mungkin SPF-nya aja yang nggak bekerja ya, Dok ya. Jadi tergantung. Makanya kita lihat produknya itu ada SPF atau enggak. Ada produk kandungan yang lain atau enggak, misalnya antioksidan. Antioksidan tuh banyaknya di niacinamide atau vitamin B, terus ada di vitamin C, ascorbic acid atau vitamin E, atau glutathione dan lain-lain. Kita lihat dulu produknya ini. Oh, produknya ini mengandung berbagai macam produk-produk yang antioksidan. Ya enggak masalah. Berarti nggak masalah ya, teman-teman pakai malam. Cuman hati-hati kalau yang SPF-nya tinggi,
ya jangan dipakai. Oke. Kalau 15 masih oke. Masih 15 masih worth 15 it. masih worth it. Ya karena dia nggak terlalu mengiritasi, tapi kalau SPF-nya 50 tapi kandungannya banyak-banyak antioksidannya, kita pakai pada malam hari, ya bener bisa bikin kulit itu bagus. Cuman kan ada efek samping SPF yang semakin tinggi itu bikin iritasi. Benar. Jadi saya kalau SPF-nya tinggi, body care dipakai malam hari, menurut saya nggak worth it. Nggak. Jadi kalau untuk malam hari usahakan pakai body butter yang nggak ada SPF-nya atau pakai body lotion atau body serum yang SPF-nya rendah ya dok ya, kayak 15 itu ya dok ya. Ya, nggak pakai yang produk yang nggak pakai SPF pun juga nggak masalah. Ya, karena SPF itu hanya untuk siang hari aja, pagi menuju sore. Ya, pokoknya masih ada celah-celah radiasi masuk ke rumah kita atau ke kulit kita. Itu yang paling penting itu. Oke. Ini banyak banget ya ilmunya karena sebenarnya aku nggak tahu malah kalau misalkan harus pakai 1 sendok teh. Yang aku tahu itu sunscreen aja sih dok, reoplenya segitu, pakai pemakaiannya segitu. Kalau body lotion menurut aku ya udah asal udah menyatu semua udah cukup, menurut aku ya udah. Soalnya saya body lotion kan tergantung kan komposisinya apa dulu. Kalau komposisinya nggak ada SPF ya nggak masalah. Oh gitu. Kita kan ngomong SPF, bener. kita ngomong jadi yang untuk proteksi, itunya baru dosisnya segitu. Oke. Jadi emang baik body serum, body lotion atau sunscreen itu emang ada takarannya ya dok ya. Kalau yang penjelasan dari orang-orang itu kan ini 2 ruas jari dok. 2 ruas jari. 2 ruas jari. Gini. Sini ya berarti. Sunscreen dok. Iya. Segini ya dok ya, dari sini sampai sini katanya dok. 2 ruas segini. Ya. Tapi buat sunscreen sih dok. Tapi kalau ya bener sih, kan ini hitungannya kalau 1 sendok teh segini juga sih, ya. Ya bener juga. Jadi 1 sendok teh atau 2 ruas jari ya dok ya? Bisa. Pokoknya kurang lebih takarannya segitu. Gitulah teman-teman ya. Terus dok, aku mau tanya dok, untuk kandungan-kandungan di brightening body serum sendiri dan peeling spray ini bisa dipakai di kulit dengan usia berapa ya dok ya? Mulai usia berapa gitu? Saya baca dulu ya. Iya dok. Oke. Penggunaan ini sih sebenarnya ya pada orang-orang kan pasti, saya rasa ini komposisinya pun juga umum ya. Saya bilang langsung aja dari skincare. Kapan sih anak-anak atau orang dewasa itu sudah boleh menggunakan skincare? Mulai umur berapa? Kalau untuk umur ya, secara pastinya nggak ada. Nggak ada patokan ya dok? Nggak ada patokan. Tetapi efektifnya ketika orang itu mulai pubertas. Ketika sudah mulai puber, itu terjadi perubahan hormon, maka otomatis juga akan terjadi perubahan kondisi kulit. Disitulah waktu yang tepat. Oh gitu. Jadi bukan berarti umur 5 tahun, 6 tahun dipakai, bisa pakai. Cuman nggak efektif. Buat apa? Karena emang kulitnya masih baik-baik saja ya. Masih baik dan masih proses pertumbuhan. Jadi mungkin saat ini, loh dok, anak saya kok umur 7 tahun, 8 tahun, cewek ini berminyak banget. Ya oke, itu suruh dulu aja. Nanti ketika umur dia belasan tahun belum tentu. Tapi udah banyak loh dok kayak produk-produk untuk for kids. Jadi mereka buat skincare for kids gitu. Ya nggak masalah. Itu marketing. Oh, gitu. Kalau untuk itu radiasinya sendiri kan anak-anak misalkan lagi main outdoor nih, perlu nggak sih dok mereka dikasih sunscreen gitu-gitu? Pada waktu anak-anak kan saya bilang ini masih masa pertumbuhan, dikasih sunscreen iya bisa, biar supaya anaknya putih, biar supaya anaknya lebih cerah. Tapi ingat, pada anak-anak sebelum masa pubertas dia masih berkembang, dia masih tumbuh. Ketika saat ini dia hitam celeng gitu ya, nanti umur dia sudah mulai beranjak dewasa bisa putih lagi, karena itu masih masa pertumbuhan. Iya, bener banget. Ya nggak dibilang penting ya, nggak terlalu penting banget. Cuman ya sekali lagi itu adalah produk-produk itu pilihan. Mau dikasih yang monggo, enggak juga nggak apa-apa. Efektivitas kalau saya lihat sih nggak terlalu penting. Karena pada masih anak-anak. Tapi kalau sudah pubertas, misalnya SMP ya, SMP, SMA itu sudah mulai terjadi perubahan, nah itu baru mulai pakai. Oke. Jadi untuk anak-anak sebenarnya kita nggak ada patokan, tapi
dilihat ketika dia udah masuk masa pubertas dan dia udah perlu nih butuh skincare nih atau butuh body care nih, jadi boleh pakai ya dok ya. Oke. Nah ini dok, aku mau tanya dok, di kandungan-kandungan yang ini kan dok udah baca nih dok. Ini ada nggak satu zat aktif atau satu komposisi yang menurut dokter bisa menyebabkan peradangan kulit atau stretch mark? Beda antara peradangan sama stretch mark. Beda ya dok ya? Beda banget. Mungkin peradangan tuh kalau orang overweight gitu ya? Kenapa? Jadi gini, peradangan itu adalah proses inflamasi ya. Peradangan ini bisa karena bahan aktif atau bisa karena alergi. Iya. Nah, bisa nggak dengan komposisi ini bisa terjadi peradangan? Bisa, kalau dia alergi. Misalnya nih, ada orang yang alergi dengan, ini ada kandungan niacinamide, dia alergi dengan niacinamide. Pakai ini, ya otomatis bisa peradang, bisa gatel, bisa nggak nyaman. Itu adalah proses alergi. Kalau udah kita ngomong alergi, kita nggak bisa ngomong macam-macam. Ya sudah, nggak bisa kau pakai produk ini. Pakai yang lain, yang tidak ada bahan yang kamu alergi. Nah, tetapi kalau stretch mark itu adalah luka. Jadi dia tahu keloid nggak? Iya tahu. Nah, kalau keloid kan dia di luar nih, di lapisan luar. Tapi kalau stretch mark dia di lapisan dalam. Oh gitu. Jadi tapi di permukaan kelihatan ya dok ya? Ada yang cuma di luar itu cuma berupa warna aja. Ada yang di luar pun juga sudah mulai terjadi perubahan bentuk. Tergantung di mana letak lukanya, dalam atau enggaknya. Berarti dalamnya dia luka juga ya dok ya? Nah, kalau sudah seperti itu, sudah terjadi stretch mark, tidak bisa sembuh. Karena itu luka. Ini sudah luka, dia sudah berubah dari jaringan baru, otomatis untuk mengobatin stretch mark sama seperti mengobati keloid. Apa itu? Dilukai kembali. Gitu. Iya, dilukai kembali. Di laser gitu dok ya? Di laser supaya timbul pembentukan kulit baru. Waduh. Nah, kalau sudah kena stretch mark, keloid, terutama untuk skincare yang banyak mengandung steroid itu ya. Itu skincare abal-abal tuh banyak banget menyebabkan stretch mark. Banyak banget dok korbannya itu. Nah, itu tidak bisa diapa-apain. Itu nggak bisa ya dok ya? Paling mentok perawatan itu ya hanya untuk memudarkan. Memudarkan aja ya? Memudarkan aja, tapi nggak bisa nyembuhin. Jadi mungkin di permukaan dia pudar, tapi di dalam dia masih luka gitu ya dok ya? Tetap kelihatan. Masih kelihatan? Tetap kelihatan. Jadi saya pernah baca tingkat kepuasan orang terapi untuk menggunakan terapi stretch mark, tingkat kepuasannya kecil, rendah banget. Karena mereka kayak kecewa duluan, ini kenapa hilang gitu loh? Ekspektasinya mereka bilang, hilang, pudar, nggak kelihatan, tapi nggak seperti itu. Karena emang nggak bisa ya dok. Kalau Pasti. pudar bisa, tapi kalau hilang benar-benar nggak bisa ya dok. Nggak bisa. Benar-benar udah cacat ya kulitnya Sudah gitu. cacat. Waduh, bahaya banget ya dok ternyata. Jadi makanya 2 tahunan ini saya berusaha untuk ngomongin apa produk-produk yang berbahaya. Salah satunya ya itu orang pakai skincare yang banyak zat berbahaya, mereka santai-santai aja. Tapi lama-lama jangka panjang biasanya. Apalagi yang masih muda-muda itu. Iya. Yang mereka masih tergiur iklan atau tergiur temennya. Aku pakai seminggu ini udah putih gitu kan. Habis itu nanti setelah terjadi permasalahan dan itu permanen, otomatis nanti terjadi selain fisiknya juga bermasalah, psikisnya pun juga pasti bermasalah. Ke organ juga nggak sih dok? Biasanya katanya. Yes. Oh iya. Iya. Salah satu kalau steroid ya, salah satu efeknya itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Ya. Tapi kalau berupa krim, karena dia komposisinya kecil ya, sampai merusak ginjal itu ya bisa sih, cuman nggak cepat. Beda kalau obat-obatan, terutama kayak yang sering itu loh, obat gemuk. Oh iya, banyak banget. Obat gemuk itu. Obat gemuk, obat kurus juga nggak dok? Kalau obat kurus dia nggak pakai steroid, tapi obat gemuk dia pakai steroid. Itu yang paling banyak, itu cepat stretch mark-nya keluar, habis itu ya banyak kasus kematian juga. Ya karena gagal ginjal itu. Banyak kasusnya itu. Dan biasanya mereka gemuknya cuma di pipi. Pipi. Itu namanya moon face. Oh gitu. Moon, bulan. Face muka bulan. Jadi gemuk tembem gitu.
Itu salah satu efek dari steroid. Terus kalau untuk Remdesivir sendiri ini ada nggak dok yang menurut dokter bisa menyebabkan stretch mark? Kalau dari sini seperti saya bilang, stretch mark nggak ada, dia nggak melukai. Cuman kalau iritasi atau peradangan bisa jika alergi. Emang alergi. Kalau udah alergi ya sudah nggak usah. Kalau aku pribadi pernah dok pakai produk, jadi aku nggak menyebutin mereknya ya. Jadi aku pernah pakai itu, awal tuh aku udah alergi, jadi kayak keluar bintik-bintik itu, kayak gatal-gatal gitu. Tapi aku terusin dok. Setelah kayak 3 minggu apa 4 mingguan itu better sih. Aku pakai pun udah aman. Itu kenapa ya dok ya? Jadi begini, lapisan kulit ini ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis. Epidermis itu dibagi 5, ada beberapa stratum. Yang terluar stratum corneum sama stratum lucidum. Ini merupakan kulit, sel kulit yang tidak ada inti sel. Jadi dia disebut sel kulit mati, iya bisa. Disebut sel hidup, ya dia ya sel masih nempel, cuman nggak ada inti selnya. Nah, ketika kita menggunakan produk-produk plak, habis itu mulai terjadi timbul reaksi iritasi, itu sebenarnya adalah tubuh menolak. Oke. Ya. Jadi tubuhnya menolak. Percayalah pada tubuh kita, itu adalah proses tubuh untuk menolak. Tapi lama-kelamaan diteruskan, bisa aja hilang, iya bisa. Karena begitu tubuh sudah melawan ya, tapi sih tetap terus seperti ibaratnya suatu benteng diserang, dilawan, ya terus lama-lama akhirnya kalah juga, ya sudah. Akhirnya dia bisa sama tubuh, ya sudahlah, silahkan masuk. Tapi ada dua kemungkinan, better atau enggak. Oh gitu. Karena kalau tubuh melawan, otomatis kan dia sudah nggak cocok dengan dari itu. awal dia udah ngasih aku nggak cocok nih sama ngasih sinyal dan. Tapi silakan. Nah makanya kalau misalnya ibaratnya begini, ada negara luar menjajah, negara jajahannya itu bisa baik atau bisa buruk. Oke. Iya. Tergantung penjajahnya. Begitu juga skincare yang kita gunakan. Tergantung nanti dia kulitnya itu bisa baik atau buruk tergantung dari skincare-nya ini. Tapi yang jelas adalah sinyal tersebut tubuh tidak mau menolak. Itu terjadi proses seperti itu. Silahkan, kalau dilanjutkan silahkan. Makanya ada bilang, dok sudah pakai itu, kok meskipun terjadi apa istilahnya purging atau breakout. Purging, bener. Purging itu. Tapi tetap aja saya pakai bagus. Ya ketepaan bagus. Tapi kalau pas nyata, dok purging, saya terusin tambah hancur. Ya ketepaan hancur. Kalau gini dok, misalkan dia habis pakai skincare A nih, body care A nih, terus dia pakai body care B, tapi nggak ada jeda gitu dok, nggak ada, jadi kayak kulitnya nggak dikasih adaptasi baru gitu dok. Itu beda nggak dok sama ketidakcocokan dengan zat aktif? Dicampur atau bagaimana maksudnya ini? Enggak, misalkan dia udah pakai lotion A nih ya dok. Di waktu yang sama? Enggak, di selisih 1 hari aja. Terus? Dia udah 3 tahun nih pakai lotion A, terus akhirnya dia pingin pakai brightening body serumnya di Xavier. Tapi nggak dijeda, langsung jejet gitu. Kalau dia tidak ada reaksi, no problem. Oh gitu, jadi bukan purging ya dok sebenarnya. Emang Bukan. karena reaksi dia nggak cocok sama zat aktifnya. Ini. Gitu. Kalau dia nggak ada reaksi, ya nggak masalah. Karena ini kan sudah BPOM. Sudah BPOM. Berarti aman digunakan. Ya, berarti kasarnya begini. Dia boleh dipakai orang luar, orang layak ramai. Nah, kalau dia sudah boleh, sama BPOM sudah diperbolehkan, diizinkan, berarti sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, yang terjadi masalah ketika alergi. Jadi kulit kita yang bereaksi gitu. Dan itu kan tidak semua orang, hanya beberapa orang aja. Itu yang ya kalau dibilang ya memang dari pabrikan manusianya itu ya. Terus diciptakan seperti itu nggak bisa diapa-apain. Karena ada, walaupun udah ada anti iritannya, tetap ya dok ya? Tergantung lagi, tiap orang kan beda-beda. Ada anti iritan, tapi kalau si A nih misalnya, justru malah dia alergi pada anti iritannya,
Oh gitu. Jadi emang faktornya itu kita nggak tahu juga ya, karena di sini kan zat aktifnya banyak ya. Semua produk itu zat aktif banyak. Kita juga nggak tahu nih kita nggak cocoknya dengan zat aktif yang mana gitu dok ya. Saya pernah punya pasien ini bukan pasien skincare ya, pasien ini saya juga wakit juga ini. Mengapa? Dia datang ke saya dengan keluhan agak sedikit tidak nyaman badan ya, badannya nggak nyaman. Saya kasih anti radang. Anti radang, anti alergi itu steroid ya. Karena steroid itu kan boleh digunakan oleh seorang dokter dengan dosis tertentu. Nah, steroid ini fungsinya untuk anti alergi, untuk anti radang, tapi dia malah alergi. Wah. Datang buka-buka semua, bingung aku. Aduh, padahal dia tak kasih anti alergi. Berarti tubuh dia menolak anti alergi itu ya dok ya? Dan itu nggak cuma satu kali aku ketemu pasien gitu. Ya. Makanya aku bilang kembali lagi ke setiap orang beda-beda sekali. Ya, kita nggak bisa menyamaratakan. Tapi bukan karena produknya berbahaya ya dok. Bukan, ya? kalau dia memang produknya sudah berbahaya. dikeluarkan BPOM. di ACC sama BPOM ya otomatis itu sudah aman, sudah boleh digunakan. Cuman reaksi dari Pada orang-orang kulit orang tertentu tersebut saja. yang nggak cocok gitu loh sama salah satu zat aktif. Oke. Karena tuh banyak banget dok, nggak cuman di Desevier aja sih, mungkin ada beberapa brand juga ini terwakilkan nih jawabannya. Terus kalau untuk Desevier sendiri ini aman nggak sih dok dipakai untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Nah ini, saya termasuk dokter yang selalu bilang tidak pernah merekomendasikan skincare pada ibu hamil. Tetapi ada dokter lain yang bilang boleh. Nah, mengapa saya kok punya pandangan berbeda? Kita ngelihat paracetamol. Paracetamol itu ditemukan sebelum tahun 1890 sekian. Nah, sama Amerika ada namanya itu BPOM Amerika itu FDA, itu dia termasuk FDA pregnancy kategori B. Iya. Yang artinya tidak ditemukan bahaya pada janin hewan. Hewan. Paracetamol yang lahir tahun 1890-an. Yang masuk kategori A itu adalah salah satunya vitamin. Vitamin B, vitamin C itu termasuk kategori A. Aman pada ibu hamil. Nah, kemudian itu tahun 1890-an. Skincare ini baru booming tahun berapa sih? Kalau di Amerika sekitar tahun 60-70-an. Okay. Sebelumnya Indonesia pun memperbolehkan adanya hidroquinon. 2%. 5% pertama, 5% turun 2%. Dulu boleh. Oh, dulu boleh ya, dok? Boleh, bebas. Dan ternyata hidroquinon itu memiliki efek merusak janin hewan. Dia termasuk kategori C. Nah, otomatis BPOM mulai merubah regulasi. Wah, ini pada hewan aja sudah bisa menyebabkan kecacatan. Ya. Siapa sih mau ibu hamil yang mau dikasih coba-coba, kamu tak kasih obat ini ya. Engkau ndelok anakmu itu nanti cacat atau enggak. Akhirnya nggak mau kan, Ada dok? yang mau, makanya tetap masih menggunakan hewan. Itu hidroquinon. Nah, dan yang satu lagi yang aneh ini ya, yang aneh. Pernah tahu kandungan salisilik acid? Iya. Ya. Itu kayaknya beberapa skincare lokal pun banyak banget yang pakai itu. Itu biasanya buat itu ya, dok, mengurangi peradangan atau dia mengangkat sebum minyak gitu ya. Sebum. Ya, salisilik acid. Dia ada BPOM ya? Iya. Boleh dijual bebas. Benar. Silakan buka ya di situs FDA, fda.government atau cek di Google FDA pregnancy kategori salisilik acid. Dia termasuk kategori C. Serius, dok? Silakan coba googling. Tapi sama BPOM masih. BPOM di Nah, itu saya nggak tahu. Approve ya, dok ya? Saya nggak tahu. Dia masuk kategori C. Saya juga baru tahu itu. Setelah saya lihat-lihat, loh, kok keluar kategori C salisilik acid ini. Nah, itulah yang menyebabkan saya nggak pernah merekomendasikan skincare pada ibu hamil. Tapi kalau pada ibu menyusui, silahkan asalkan sudah ada BPOM. Kalau ibu hamil, saya tipe dokter yang antipati. Jadi kalau kamu tanya ke saya, boleh nggak? Nggak boleh. Entah itu produkmu, entah produk siapa, nggak boleh. Tapi kalau niacinamide sendiri, dia udah di FDA, udah masuk saat ini masih kategori B. Oke, masih aman. Saat ini
Ya. Dia kan bukan kategori A yang aman pada ibu hamil. Ya, saat ini kategori B. Sama seperti hidrokinon beberapa tahun yang lalu. Kita nggak tahu beberapa tahun ke depan. Paracetamol aja yang ditemukan tahun 1890-an dia masih kategori B. Dia nggak bilang, Amerika itu nggak bilang aman buat ibu hamil, nggak bilang. Tapi aman pada hewan. Kita nggak tahu. Oke, ini banyak banget ya ternyata ya ilmu-ilmu yang kita dapetin. Salicylic acid kayaknya itu banyak banget yang jual. Makanya aku brand-brand juga lokal kaget juga. banyak, Kenapa Dok. kok bisa? Aku pribadi pun pakai, Dok. Ya. Tapi aku nggak hamil ya, nggak lagi hamil dan nggak lagi menyusui. Kayaknya aman ya, Dok ya. Kalau Nggak hamil nggak masalah. Karena ya aku nggak kayak juga. Dari baca-baca itu ya berhubung saya jadi reviewer ya, otomatis saya mulai buka-buka lagi, baca-baca Pengetahuan harus banyak lagi. ya, Dok, ya. Saya buka hal-hal yang mungkin orang pikir itu aman, tapi saya tetap berpikir saya pasti belum aman dulu sebelum benar-benar saya buktikan bahwa itu udah aman. Bahwa itu aman. Akhirnya saya lihat berbagai macam produk ya saya nemukan tuh salicylic acid dia di Amerika dia masuk kategori C. Di Indonesia aku nggak tahu. Karena itu bukan ranah saya. Itu ranahnya BPOM, itu ranahnya ahli kimia, ahli obat, farmasi, apoteker. Saya seorang dokter, saya nggak ngerti masalah itu. Cuman saya bandingkan dengan FDA Amerika, dia masuk kategori C. Jadi sampai sekarang pun saya tetap bilang bahwa saya nggak pernah merekomendasikan untuk skincare untuk ibu hamil. Kalau dokter lain, silahkan. Mereka punya data sendiri. Tiap dokter beda-beda, itulah seni kedokteran. Mau ikut yang mana, silahkan. Oke teman-teman, karena perbincangan kita kali ini tuh panjang banget, kayaknya kita bakalan lanjutin di video part 2.